Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramstawan, dan di sini saya akan menjelaskan lembar jawaban ujian akhir semester dalam mata kuliah Cloud Computing. Jadi untuk soalnya ada 14 soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal pertama, jelaskan istilah di bawah ini. Yang pertama ada software as a service, yang kedua ada utility computing, dan yang ketiga ada integrated network. Uh, yang pertama kita menjelaskan mengenai software as a service. Jadi software as a service atau yang biasa kita kenal dengan SaaS merupakan model layanan cloud di mana software itu di-hosting oleh penyedia layanan yang diakses melalui internet. Dan pengguna tidak perlu menginstal atau memelihara perangkat lunak tersebut karena sudah diatur oleh providernya. Contoh ada Google Drive, ada Canva, dan Dropbox. Yang kedua ada utility computing. Utility computing merupakan model layanan IT di mana sumber daya IT-nya seperti server, penyimpanan, dan jaringan itu bisa diberikan berdasarkan permintaan pengguna. Dan pengguna hanya membayar sesuai dengan penggunaan. Dan konsep ini mirip seperti layanan listrik atau air. Contoh platform yang menyediakan utility computing adalah AWS atau Amazon Web Service, kemudian ada Google Cloud Storage, dan Microsoft Azure Function. Selanjutnya ada Integrated Network. Integrated Network merupakan jaringan yang menghubungkan berbagai jenis sistem, layanan, dan perangkat dalam satu infrastruktur yang terintegrasi. Tujuan dari jaringan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, baik itu berbagi data ke berbagai platform. Contohnya, pengaplikasian teknologi Internet of Things. Selanjutnya masuk ke soal yang nomor 2. Jelaskan dan gambarkan arsitektur network dari hybrid cloud computing. Hybrid cloud computing merupakan kombinasi antara private cloud dan public cloud, dan memungkinkan organisasi atau perusahaan ini mengolah sebagian data di lingkungan cloud pribadi dan sebagian lain di cloud public. Contoh perusahaan yang menggunakan adalah Tokopedia, Amazon, Shopee, dan masih banyak perusahaan lain. Dan berikut arsitektur hybrid cloud yang digunakan pada platform Google Cloud. Nah, bisa dilihat di sini ada on-premise. On-premise merupakan cloud yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian sebelum masuk ke dalam network connectivity Google melewati yang namanya secure perimeter. Itu perimeter keamanan. Di dalam VPC ini terdapat beberapa sistem keamanan seperti router appliance itu sebagai gateway lalu lintas jaringan antara on-premise dengan Google Cloud Platform. Kemudian ada Cloud VPN. Cloud VPN ini memungkinkan si on-premise ini berkomunikasi dengan Google Cloud secara terenkripsi. Nah, kemudian ada NPA. NPA juga membantu lalu lintas jaringan antara on-premise ke service project itu melalui proxy atau firewall. Kemudian ada juga Private Service Connect Endpoints. Private Service Connect Endpoint ini memungkinkan perusahaan atau organisasi itu bisa berhubungan langsung ke dalam Google Cloud Platform tanpa melalui internet publik. Kemudian ada Google Managed Service, itu service yang ditawarkan oleh Google seperti Cloud SQL atau Dataflow untuk mengolah database. Kemudian ada Compute Engine, ini untuk pengolahan lain-lain seperti itu. Di dalam Network Connectivity Center memungkinkan konektivitas dari situs cabang dan jaringan lokal milik perusahaan ke dalam Google Cloud. Jadi Private Service Connect memberikan akses pribadi ke layanan yang dikelola Google atau memungkinkan perusahaan menggunakan layanan yang lain yang dibuat dan dideploy di cloud. Dan selain itu, perusahaan juga dapat menerapkan keamanan seperti VPC tadi.
ada router appliance, ada cloud VPN, ada NVA. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Beberapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia. Bisa dibilang keberhasilan implementasi di sebuah perusahaan menjadikan perusahaan dapat menekan cost dan sistem perkembangan suatu perusahaan akan naik. Ada 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Coba kita sebut dan jelaskan. Nah, 4 faktor ini apa aja sih? 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi cloud computing adalah yang pertama ada keamanan atau security. Keamanan data menjadi prioritas utama dalam cloud computing. Perusahaan harus memastikan bahwa data mereka dilindungi oleh enkripsi, firewall, dan sistem autentikasi yang kuat. Karena jika tidak, maka data yang dimiliki oleh perusahaan akan bocor. Entah itu karena serangan software atau kelalaian dari si pegawainya sendiri. Kemudian yang kedua ada ketersediaan dan keandalan, atau bahasa Inggrisnya availability dan reliability. Di dalam teknologi cloud computing harus memiliki uptime yang tinggi dan sistem pemulihan bencana untuk memastikan selalu tersedia bagi pengguna. Jikalau kita tidak memiliki dua hal ini, maka ketika server kita down, maka si pengguna tidak bisa mengakses layanan yang kita miliki. Atau ketika terjadi sebuah bencana, entah itu servernya kebakaran atau harddisknya rusak, harus ada backup yang memastikan sistem kita dipulihkan secara cepat. Kemudian yang ketiga ada scalability. Di sistem cloud computing harus fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, baik itu menambah maupun mengurangi sumber daya. Karena apa? Karena kita tidak tahu seberapa besar lonjakan pengguna atau pengurangan pengguna yang mengakses layanan kita. Jadi untuk menekan biaya yang nanti berhubungan antara 4, kita harus dapat melakukan penambahan dan mengurangi sumber daya secara fleksibel. Dan keempat ada biaya atau cost efficiency. Cloud computing dapat mengurangi biaya investasi infrastruktur IT dengan model pembayaran berbasis penggunaan pay as you go. Jadi tergantung kita menggunakan serba banyak atau seberapa dikit sumber daya di platform cloud, kita bisa mengurangi banyak biaya. Jadi kita jika pada server tradisional kita harus membeli rak server yang harganya sampai puluhan dan ratusan juta, untuk di layanan cloud computing itu kita menggunakan sesuai dengan penggunaan aja. Jadi misal kita memakai layanan di Amazon Web Service, itu perharinya sekitar tidak sampai $1 ya, hanya puluhan sen saja, dan itu bisa ditambah dan dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita masuk ke nomor 4, jelaskan dan sebutkan 8 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Oke, kita masuk di bagian keuntungan dulu. Yang pertama, ada efisiensi biaya. Yang itu dapat mengurangi biaya perangkat keras dan pemeliharaan. Karena apa? Karena perangkat kerasnya sudah dimiliki oleh cloud-nya sendiri dan pemeliharaannya sudah dikelola oleh dari teknisi mereka sendiri. Dan yang kedua, fleksibilitas dan skalibilitas. Jadi virtualisasi atau cloud computing harus mudah menyesuaikan kapasitas sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, keamanan data yang lebih baik. Jadi karena banyak penyedia cloud menawarkan perlindungan data dan enkripsi yang lebih tinggi. Seperti tadi yang Google miliki, ada router appliance, ada NVA, ada VPN, seperti itu. Kemudian efisiensi penggunaan sumber daya. Jadi si cloud ini dapat mengoptimalkan penggunaan perangkat keras dan mengurangi konsumsi energi. Yang kelima ada aksesibilitas global. Jadi cloud computing ini dapat diakses dari mana saja melalui internet. Kemudian backup data yang bisa dipulihkan dengan cepat jika terjadi kegagalan sistem.
kemudian ada pembaruan otomatis. Perangkat lunak ini diperbarui otomatis tanpa perlu campur tangan manusia. Kemudian yang terakhir, kinerja yang lebih baik. Infrastruktur cloud biasanya menggunakan perangkat keras terbaru dan optimal. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika ini pakai hardware yang lama. Nah gitu. Kemudian untuk kekurangannya ada 3. Yang pertama, ketergantungan dengan koneksi internet. Jadi layanan cloud membutuhkan internet yang stabil untuk mengakses layanan cloud mereka. Misal kita tidak punya internet, kita tidak bisa mengakses layanan cloud kayak gitu. Kemudian yang kedua, masalah keamanan data. Jadi ada risiko kebocoran data atau serangan siber jika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Dan yang terakhir, kurangnya kontrol penuh. Jadi si pengguna itu harus bergantung pada penyedia layanan cloud untuk mengelola data dan infrastrukturnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.